Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sana, pada kesempatan ini akan saya tuturkan mengenai kajian singkat Wangsit Siliwangi. Tentu saja dengan tujuan agar kita semuanya tetap menghargai dan selalu mengangkat budaya-budaya luhur warisan nenek moyang Nusantara. Di sana, Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Tentu bagi Kisana yang pernah melintasi gapura perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah di Banjar itu tidak asing dengan semboyan ini. Seperti halnya Brawijaya yang tidak bisa dilepaskan dari Jawa Timur, karena begitulah galibnya. Seperti halnya cerita moksanya Brawijaya Pamungkas, pun halnya Prabu Siliwangi mempunyai cerita yang hampir sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat cerita mengenai Wangsit Siliwangi yang memang syarat misteri untuk Kisana sekalian. Jawa Barat adalah Siliwangi, itulah galibnya. Wangsit, baik dalam bahasa Jawa maupun Sunda, itu mempunyai arti yang sama, yakni sebuah ucapan yang mengandung pesan, seperti yang akan saya ulas kali ini. Wangsit Siliwangi. Sebelumnya harap Kisana memaklumi saya adalah orang Jawa dan sedikit pengetahuan mengenai budaya Sunda. Adapun saya memposting ini tidak lebih dari bentuk kontribusi saya sebagai orang Jawa yang mensundakan diri, karena saudara-saudara dari istri saya itu banyak yang orang-orang Sunda. Berbekal literasi yang saya baca dan cerita tutur dari saudara-saudara saya mencoba mengulaskan untuk Kisana sekalian. Seperti yang sudah saya singgung di atas, Wangsit Siliwangi kalau diartikan secara harfiah itu adalah ucapan yang mengandung pesan yang bermuatan fatwa dari Prabu Siliwangi kepada para abdi dan rakyatnya. Kehidupan di masa yang akan datang bagi seluruh para abdi dan rakyatnya. Nah, adapun latar belakang ketika Prabu Siliwangi mengucapkan fatwa tersebut ketika mereka sedang dalam perjalanan menghindari kejaran pasukan Cirebon yang dipimpin oleh putra dan cucu Sang Nalendra sendiri. Pada masa itu, hubungan antara penguasa Pajajaran dengan putra serta cucunya yaitu Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah sedang memanas. Karena Cirebon itu mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya dengan melepaskan segala ikatan politik pemerintahan serta membebaskan Cirebon dari kewajiban mengirim upeti ke Pajajaran. Seperti yang kita tahu, munculnya Cirebon yang kemudian memisahkan diri dari Pajajaran adalah karena sistem pemerintahan. Cirebon dengan sultan pertamanya Syarif Hidayatullah yang kemudian kita lebih mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati, mutlak menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Adapun Pajajaran adalah kerajaan Hindu. Dalam menghadapi Cirebon yang saat itu dipandang oleh Pajajaran adalah sikap pembangkangan terhadap kekuasaan Pajajaran, padahal Cirebon mutlak masuk wilayah Pajajaran. Berbagai cara ditempuh untuk mengingatkan Cirebon dengan mengirimkan beberapa utusan ke wilayah Cirebon dengan tujuan agar Cirebon segera merubah sikapnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun Syarif Hidayatullah, cucu penguasa Pajajaran yang terlahir dari Dewi Rara Santang yang bersuamikan petinggi Mesir, juga Pangeran Cakrabuana, uaknya Syarif Hidayatullah, masih terhitung putra mahkota Pajajaran. Namun, segala upaya yang dilakukan pihak Pajajaran itu menemui kebuntuan. Bahkan, setiap utusan itu tidak pernah kembali ke Pajajaran. Maka dengan berat hati Pajajaran pun bermaksud melakukan tindakan dengan kekuatan militer. Maka disusunlah segala rencana dan segera disiapkan kekuatan militer untuk berangkat ke Cirebon. Namun berkat nasihat salah seorang penasihat kerajaan,
hal itu urung dilakukan karena dampaknya kurang baik bagi keduanya, Pajajaran maupun Cirebon. Maka kemudian setelah dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Prabu Siliwangi berinisiatif untuk datang ke Cirebon. Datang bukan atas nama negara, namun datang sebagai orang tua yang mengunjungi putra dan cucunya. Dalam hal ini Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah. Di saat yang bersamaan, Cirebon pun melakukan kunjungan ke Pajajaran dengan tujuan melakukan upaya perdamaian. Namun karena rombongan dari Cirebon dalam jumlah besar serta dengan pasukan bersenjata lengkap, maka Pajajaran salah mengartikan kedatangan mereka yang dianggap datang melakukan penyerbuan, hingga penguasa Pajajaran terpaksa menyingkir dengan membawa pengikut yang masih kepada Pajajaran. Nah, di saat itulah ketika seluruh rombongan sedang beristirahat dari perjalanan panjang dan melelahkan, Prabu Siliwangi mengeluarkan fatwa atau wangsit yang harus diingat dan dipilih oleh semua pengikutnya. Di antaranya isi pesan yang terkenal dengan nama Wangsit Siliwangi tersebut, itu yang pertama, Prabu Siliwangi menyatakan bahwa dirinya sudah bukan lagi penguasa Pajajaran. Lalu yang kedua, memberikan kebebasan kepada seluruh pengikut setianya agar memilih jalan hidup masing-masing. Lalu yang ketiga, bagi yang ingin kembali ke kota raja diperintahkan ke utara. Lalu yang ingin mengabdi kepada penguasa diperintahkan berangkat ke timur. Lalu yang tidak ingin ikut siapa-siapa, ingin menentukan jalan hidupnya sendiri, diperintahkan ke barat. Lalu yang ingin mengikutinya diperintahkan berangkat ke selatan. Dan sebelum mereka berangkat, sesuai pilihannya, Prabu Siliwangi memberikan pesan yang bermuatan ramalan kehidupan Pajajaran di masa yang akan datang. Nah, bagi yang memilih berangkat ke utara, Prabu Siliwangi meramalkan mereka akan menemukan kehidupan dan menjadi orang-orang yang selalu terpinggirkan, akan selalu terkalahkan oleh orang asing, sekalipun ada yang pandai, tapi tidak akan menjadi pejabat tinggi, paling jadi bawahan ataupun suruhan. Bagi yang memilih mandiri dan berangkat ke barat, diramalkan mereka akan tetap terpisah dari siapapun, bahkan tidak akan terjangkau penguasa negeri. Yang terlahir dari keturunan saudaranya yang pergi ke timur akan punya cara dan adat yang berbeda dan tetap selamanya memegang keyakinan leluhurnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan tidak akan tersentuh perubahan zaman atau kemodernan. Kemudian yang ingin mengikutinya dan memilih ke selatan, karena kebetulan dipimpin seorang raja yang sakti dan perginya pun menyimpan dendam berkepanjangan dan sangat membenci para pemimpin Cirebon, maka beliau mengajarkan ajaran kesaktian yang memiliki keahlian merubah wujud menjadi harimau atau maung. Bagi yang berangkat ke timur itu diramalkan dari merekalah kelak akan lahir pemimpin negeri dan para kawula pemerintahan hingga batas waktu yang panjang zaman berganti zaman. Berganti penguasa negeri hingga diramalkan datang zaman kebubule yang menguasai negeri. Banyak keturunan anak negeri yang menjadi penjilat, banyak menyebar bibit penyakit, akan mengalami bermacam-macam pergolakan kehidupan, akan banyak orang-orang yang memikirkan pribadi semata serta perebutan kekuasaan. Diramalkan itu akan muncul pemimpin negeri yang membawa perubahan besar yang memelihara burung elang di pohon beringin. Akan ada sedikit kesadaran penduduk negeri, namun tidak lama muncul kekisruan dan kerusuhan. Nah, hal itu akan terulang dan terulang hingga akan datang pembawa kedamaian, yaitu Budak Angon, penggembala dan budak janggutan, pemuda berjanggut yang kedatangannya diawali oleh budak janggutan yang memberikan peringatan, namun tidak digubris, malah budak janggutan ditangkap. Dan pada masa itu akan mulai muncul kesadaran dari penduduk negeri, tentunya tentang kehidupan yang semrawut, sehingga banyak yang menelusuri jati diri negeri yang hilang, namun banyak juga yang kebablasan hingga menimbulkan banyak permasalahan. Di saat keadaan negeri itu sudah semakin kacau, maka barulah akan tampil Budak Angon, pembawa kedamaian dan kemakmuran yang akan berdampingan bersama-sama dengan budak janggutan, hingga akan muncul kembali Pajajaran baru yang berdirinya seiring perubahan zaman, bukan Pajajaran yang lampau. Nah, pada saat itulah manusia pinunjul akan muncul memimpin Pajajaran dalam pembaruan dan peradaban modern yang diaping oleh budak janggutan dan Budak Angon. Setelah selesai berbicara, Prabu Siliwangi segera memerintahkan seluruh pengikutnya berangkat sesuai pilihannya masing-masing dan dilarang menengok ke belakang. Nah, hingga saat ini Wangsit Siliwangi itu masih dipegang teguh oleh sebagian orang,
Mereka masih meyakini kebesaran dan keagungan Prabu Siliwangi, meyakini betul fatwa penguasa Pajajaran itu akan menjadi kenyataan, karena memang beberapa fatwa itu memang menjadi kenyataan. Entah kebetulan atau karena fatwa tersebut pilihan yang diambil oleh pengikut Prabu Siliwangi yang ke utara, yang dikatakan mereka akan selalu tersisih. Itu bisa dilihat dari suku Betawi yang hingga sekarang keberadaannya terus terpinggirkan, tergerus kemajuan zaman, dan dalam pemerintahan pun belum ada yang menjadi petinggi negara ini. Seperti yang kita ketahui, Betawi adalah pendiam ibu kota negara ini. Kemudian yang memilih tidak ikut siapa-siapa dan berangkat ke barat. Sampai detik ini orang Baduy Dalam tidak tersentuh kemodernan karena mereka masih memegang teguh ajaran leluhurnya. Kemudian yang memilih ke timur, bukankah seluruh pemimpin negeri dan para pejabat tinggi negara dari zaman ke zaman dan tidak bisa terbantahkan dari mana asalnya? Juga kekacauan dan zaman yang dikiaskan zaman kebubule, bukankah itu zaman penjajahan? Juga pergolakan politik dan saling sikutnya para elit politik yang terus-menerus dipertontonkan oleh sebagian para elit politik sekarang. Itu semua digambarkan dalam Wangsit Siliwangi. Juga yang diberi pilihan pergi ke selatan sangatlah jelas hingga saat ini di wilayah Sancang, Kabupaten Garut, masih tersimpan misteri hutan Sancang yang banyak cerita mistisnya. Namun dalam memaknai masalah Budak Angon dan Budak Jangkutan, disinilah yang harus menggunakan pemikiran yang lebih jernih. Sebab bisa jadi ini bahasa kiasan dan harus digali dan diteliti pemahamannya. Sebab dua tokoh ini dikatakan sebagai pembawa kedamaian dan jalan terang bagi negeri. Kalau kita tarik pada zaman sekarang dengan segala kompleksitas permasalahan negeri ini, dalam pandangan saya pribadi sebagai wong Jawa, mungkin yang dimaksud Budak Angon di sini adalah dalam bentuk jamak, yaitu kaum intelektual yang punya kejernihan dan kebesaran hati yang memimpin bangsa ini, menjalankan roda pemerintahan dengan penuh kesabaran, dengan mengabdi pada masyarakat dan bukan malah sebaliknya. Ya seperti laku seorang penggembala yang disebut Budak Angon, yang selalu siaga menjaga gembalaannya dari hal apapun, selalu mencari daerah yang penuh dengan sumber makanan. Kemunculan tokoh inilah yang diharapkan oleh segenap masyarakat, bukan orang yang pandai berbicara namun tidak pandai mengurus rakyat. Mungkin inilah yang dimaksud Budak Angon yang akan muncul seiring proses perjalanan bangsa ini. Yang kedua, tokoh Budak Jangkutan atau pemuda berjanggut. Kalau cuma sekedar berjanggut, mungkin bisa berjuta-juta orang Indonesia berjanggut, tapi belum tentu orang yang akan menjadi penerang negeri. Jadi saya menyimpulkan sendiri bahwa makna Budak Jangkutan di sini bukan secara harfiah, tapi makna dan istilah dari Budak Jangkutan dan Budak Angon adalah sinyalmen akan munculnya manusia pinunjul yang terlahir dari gerakan kesadaran diri manusia yang kembali pada fitrah dan kewajibannya sebagai manusia. Sebagai penghujung pembahasan ini, sebagian kita tentu sudah mengetahui, dan saya rasa tidak harus saya perpanjang, bahwa Prabu Siliwangi sendiri adalah seorang manusia yang pinunjul pada masanya, mempunyai pandangan dan wawasan luas, visioner, serta sangat taat terhadap ajaran budi pekerti dan senantiasa mendekatkan diri kepada sang penguasa alam. Hingga saat mengeluarkan sabda itu pun hasil dari olah batinnya atas petunjuk Sang Hyang Widi, dengan memasrahkan diri seutuhnya hingga dapat petunjuk gambaran kehidupan Pajajaran yang akan datang. Di sana, pilih lepat tutur kalimat sarang bahasana hapunten anu kasuhun. Mohon saya akhiri, mugi rahayu, sagung dumadi.